Bismillahirrahmanirrahim. Rahimakumullah. Bagaimanakah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyikapi 10 akhir daripada bulan Ramadan? Atau istilah lainnya di likur. Likur itu 21 ke atas. Di likur bulan Ramadan, bagaimanakah Rasulullah bersikap dan amal apa saja yang dilakukan oleh beliau? Kita mengacu kepada Rasulullah. Di dalam sebuah hadis dikatakan, kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-ashral awakhir min Ramadan shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Rawahul Bukhari wa Muslim. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila memasuki 10 akhir daripada bulan Ramadan, pertama syadda mi'zarahu, mengencangkan ikat pinggang. Ikat pinggangnya kencangin, ret. Ya. Yang kedua, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Dan yang ketiga, wa aiqadha ahlahu, membangunkan keluarganya. Menurut hadis ini 3 sikap Rasulullah di 10 akhir. Yang pertama, mengencangkan ikat pinggang. Apa maksudnya? Mengencangkan ikat pinggang itu semakin memperbanyak ibadah. Memperbanyak ibadah. Sehingga Rasulullah itu grafiknya di bulan Ramadan ibadahnya begini tuh, Bu. Nah, naik. Terus puncaknya di hari terakhir Ramadan. Itu Rasulullah. Ya, kalau kita sebaliknya, puncaknya tanggal 1 di Pak Taufik biasanya. Gini grafiknya, terjun terus ujungnya sudah lemas semuanya. Ya. Di awal itu membaca Quran, pagi, siang, sore, malam. Semakin akhir, semakin loyo. Bahkan ibu-ibu di tempat saya itu udah khotaman. Udah syukuran khotaman sudah 2 kali. Setelah itu, ya sudah. Tapi mudah-mudahan di rumahnya masing-masing. Begitu kan Ibu ya? Ya, buktinya apa? Semakin akhir bulan Ramadan Bapak Ibu, semakin ramai adalah pasar. Bu, tadi saya lihat Bu lewat yang di pasar itu, pasar modern. Ya, Superindo aja Bu, waduh ngantri banget itu Bu. Superindo itu Bu. Apalagi kalau ke Ramayana, kalau ke Ananda, San Ciputat, wah berjubel itu Pak. Ya, jadi pasar semakin ramai, masjid dan musola semakin sepi jamaahnya. Kenapa begitu? Karena mereka menganggap persiapan lebaran jauh lebih penting daripada duduk di masjid atau musola. Nah, ini jangan sampai nih ibu-ibu ada apa-apa nih. Ya, nanti saya pingin lihat aja nanti di akhir kayak apa nih ibu-ibu. Ya, emang begitu tuh. Ya, begitu. Oleh karena itu yang pertama, ikuti Rasulullah. Semakin memperbanyak ibadah. Perbanyak Bapak Ibu ibadah. Apa namanya sholat, apa yang namanya membaca Al-Quran, atau mungkin sodako semakin banyak, semakin rajin, semakin akhir, sehingga grafiknya begitu tuh. Nah, makanya para sahabat dan Rasulullah itu kalau mendekati akhir daripada bulan Ramadan, mereka itu menangis. Kenapa? Kesempatan ibadah di bulan Ramadan sudah mau berakhir. Kenapa? Karena ibadah diistimewakan Bapak dan Ibu. Mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan, mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Sehingga ketika mau berakhir Ramadan, mereka menangis. Karena belum tentu tahun depan akan kembali bertemu dengan Ramadan. Kalau kita lagi-lagi sebaliknya. Semakin akhir Ramadan semakin bergembira. Sehingga apa? Pas Idul Fitri, langsung kegembiraan meledak luar biasa. Ya, itulah kita. Nah, yang pertama ya. Yang kedua, wa ahya lailahu, menghidupkan malamnya.
yaitu qiyamul lail sebagaimana pernah saya sampaikan kemarin. Beribadah di malam hari. Apa itu sholat malam atau zikrullah, istighfar atau tahlil, tahmid, membaca Al-Qur'an, semuanya itu qiyamul lail dilaksanakan. Sehingga Rasulullah itu kalau bulan Ramadan nyaris tidak pernah tidur di malam hari. Masya Allah. Kayak apa ya Bu ya? Kalau sholat malam, Rasulullah itu kalau sholat malam sampai kakinya bengkak. Saya tahu nih Pak Taufik, jamaah Nurul Huda juga saya tahu banyak yang bengkak kakinya. Nggak tahu bengkaknya kenapa ya. Bengkak itu asam urat, kebanyakan nonton TV, duduk gitu. Ya Allah. Rasul itu karena banyak berdiri itu jadi bengkak kakinya, Bapak Ibu ya. Allah. Hadirin rahimakumullah, hidupkan malamnya. Mari Bapak Ibu ya, seperti yang saya sampaikan, komit malam-malam Ramadan tidak akan putus untuk melaksanakan sholat tarawih. Yang ketiga, wa aiqadhu ahlahu, membangunkan keluarganya. Jadi Rasulullah itu Bapak Ibu, malam-malam Ramadan apalagi 10 akhir, dia itu kadang-kadang datang ke tetangga, kadang-kadang anaknya, ya Ali, ya Fatimah, ala takumani fatusalliyani. Hei Ali, hei Fatimah, apakah kalian sudah bangun? Salat. Tidak yang besar, tidak yang kecil dibangunkan oleh Rasulullah. Masya Allah. Karenanya itu Pak, kalau malam-malam istri Bapak lebih kurang jam 2 atau paling lambat jam 3 bangun ya Bu ya. Untuk apa? Minimal untuk masak. Istri Bapak bangun jam 2 untuk masak. Bapak jangan tidur Pak, jangan malas tidur. Kadang-kadang baru dibangunkan oleh istrinya jam 3:30. Pak bangun. Ntar aja dulu dah. Jam berapa mah? 3:30. Ntar aja. Ngorok lagi. Hampir jam 4 dibangunkan. Pak bangun. Bangun Pak, ntar aja. Susah banget dibangunkannya Bapak-bapak. Mulai malam ini Pak, istri bangun untuk apa? Masak untuk keluarga. Bapak ikut bangun Pak, nemanin istri. Tapi di mana? Ya, bukan di dapur. Bapak masuk ke kamar tempat sholat. Bapak sholat tahajud. Istri masak, persiapan untuk keluarga. Bapak juga ikut bangun. Tahajud, sholat malam, zikrullah, membaca Al-Quran. Masya Allah Pak, malam itu malaikat rahmat turun ke rumah kita. Ya Allah Pak. Mulai malam ini Pak, bareng sama istri bangun Pak. Kalau perlu lebih dulu. Ya, duduk bersimpuh di hadapan Allah Subhanahu Wa Taala. Begitu masuk waktu sahur, Masya Allah nikmatnya Pak. Ya, istri capek sudah masak, suami juga capek insya Allah sudah sholat dan zikir dan sebagainya. Makan bersama-sama, nikmatnya, barokahnya turun untuk kita dan keluarga. Amin ya Rabbal Alamin. Jadi hidupkan malam harinya, bangunkan teman-teman, saudara, anak dan sebagainya. Jadi 3. Kemudian yang keempat, yang dilakukan Rasulullah di malam-malam 10 akhir daripada bulan Ramadan, Rasulullah itu biasanya mandi, Bapak Ibu ya. Mandi antara maghrib dan isya itu mandi. Hikmahnya segar kembali Bapak Ibu ya. Setelah kita berbuka puasa, sebelum sholat isya, mandi dulu, kemudian pergilah ke masjid. Nikmat sekali. Ngantuk juga hilang dan segar kembali. Itu Rasulullah. Yang keempat, yang kelima, Rasulullah itu biasanya puasa wisol. Puasa wisol. Puasa wisol itu pas maghrib enggak buka. Itu kalau 10 akhir. Ya, puasa wisol. Nah, pada suatu hari Rasulullah itu puasa wisol, para sahabat ikut puasa wisol. Jadi baru makan itu nanti sahur. Para sahabat ikut puasa wisol, tapi pada saat itu oleh Rasulullah dilarang. Wahai sahabat-sahabatku,
janganlah engkau ikut denganku puasa wisol sampai sahur. Kenapa? Karena aku diberikan rizki oleh Allah. Jadi mungkin oleh Allah langsung dihunjamkan ke dalam jiwanya, ke dalam perutnya, atau bagaimana. Aku diberi rizki oleh Allah. Tapi apa gerangan kata sahabat? Ya Rasulullah, aku kuat, aku bisa mengikuti engkau puasa wisol. Rasulullah tidak melarang lagi. Tapi Bapak dan Ibu, untuk kita sudah cukup saja sampai maghrib ya Pak ya. Sampai maghrib, dan disunahkan bersegera untuk berbuka puasa. Yang keenam, di 10 akhir bulan Ramadan Rasulullah senantiasa beriktikaf. Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam fil ashril awakhir ya'takifu fil ashril awakhiri min Ramadan hatta tawaffahullahu taala. Rasulullah beriktikaf di 10 akhir daripada bulan Ramadan sampai dia diwafatkan oleh Allah. Jadi terus menerus setiap tahun Bapak Ibu. Jadi pada malam nikah sekarang nih Rasulullah itu ya. Pada malam sekarang setelah maghrib, ada yang mengatakan sebelum maghrib Rasulullah itu berada di masjid, tidak pernah pulang sampai sholat Idul Fitri. Itu Rasulullah. Aisyah berkata, di 10 akhir Ramadan Rasulullah tidak pernah berbaring di sisiku. Artinya tidak pernah ada di rumah. Itu memang disunahkan Bapak Ibu ya. Lalu makan dan sebagainya bagaimana? Kalau selalu berada di masjid dan musola, memang ada yang namanya panitianya, biasanya seperti itu. Tapi mungkin bagi Bapak Ibu yang kerja memang agak berat ya Bapak Ibu ya, untuk 10 hari terakhir berada di masjid atau musola. Tapi paling tidak perbanyaklah iktikaf. Sebelum duhur sudah datang ke masjid, ke musola, iktikaf. Jadi Bapak dan Ibu, iktikaf itu berdiam diri di masjid. Cuma diamnya saja insya Allah berpahala kalau diniatkan iktikaf. Di masjid atau di musola sama saja. Yang terakhir Bapak dan Ibu, yang ketujuh, di 10 akhir Ramadan Rasulullah itu menginstruksikan, memerintahkan supaya kita mencari, menggapai malam qadar. Iltamisu lailatal qadri fil ashril awakhiri min Ramadan. Cari, nantikan malam qadar di 10 akhir daripada bulan Ramadan. Jadi Bapak dan Ibu, insya Allah bulan Ramadan akan turun setiap bulan Ramadan. Tapi kapan waktunya? Biasanya pada malam ganjil. Siapa tahu malam ini Bapak dan Ibu. Cari tunggu. Dengan cara apa? Dengan cara ibadah. Bukan nyari di sana ke sawah, kemana, bawa baterai, bawa senter. Bukan, itu mah apa? Nyari lindung itu namanya Bu, kalau malam-malam. Maksud cari tunggu itu dengan ibadah, ya, dengan itikaf, dengan baca Quran, segala macam silakan. Mari kita tunggu malam yang nilainya lebih baik daripada 1000 bulan. Kapan? Di 10 akhir. Tidak disebutkan kapan akan turunnya, supaya kita senantiasa menunggu datangnya malam qadar, insya Allah. Jadi malam qadar itu Bapak Ibu, rentang waktunya sejak terbenam matahari sampai terbit fajar, hatta matla'il fajri, sampai itu. Ya, itu malam. Pada malam itu para malaikat turun ke bumi, ke dunia. Untuk apa? Menyaksikan dan mendoakan orang-orang yang beribadah pada malam qadar. Berapa malaikat jumlahnya? Lebih banyak daripada pasir yang berada di pantai. Masya Allah. Turun ke bumi. Ya, karenanya mari Bapak dan Ibu gunakan malam 10 akhir ini dengan optimal. Ya, seoptimal mungkin. Jangan sampai malam 10 ini kita lewatkan, apalagi kita cuma tidur saja, apalagi kalau maksiat. Na'udzubillahi min dzalik, ya. Jangan sampai maksiat. Tidur saja juga jangan terlalu banyak tidur, walaupun ibadah, ya, pada bulan Ramadan ini. Nanti apa? Malam-malam tidur melulu sampai ngorok Ibu ya. Ntar turun malaikat. Malaikat, catat, kata Allah.
Dia lagi tidur, sama dengan tidur 1000 malam. Coba, gimana tuh? Ya. Apalagi maksiat, lagi maksiat, ya, lagi main gaple, lagi judi, pada malam qadar. Malaikat catat sama dengan gapleh banting-bantingin kartu 1000 bulan. Coba. Tapi ketika itu ibadah dicatat sama dengan 1000 bulan. Masya Allah. Insya Allah, amin ya rabbal alamin. Jadi itulah Bapak dan Ibu yang senantiasa dilakukan oleh Rasulullah pada 10 akhir daripada bulan Ramadan. Mari kita bercermin kepada Rasulullah dan para sahabatnya. Jangan sampai kita menyesal karena tidak atau karena membiarkan Ramadan berlalu begitu saja. Insya Allah, amin ya rabbal